Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM akhir 060 dari kelas 4B dan rekan saya Solihah Gustina dengan NIM akhir 033 dari kelas 4B, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi parenting dengan tema perawatan dan pengasuhan terhadap anak. Nah, biar tidak lama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Di sini kita mengangkat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, ada pengertian dari merawat dan mengasuh anak. Kemudian yang kedua yaitu cara merawat dan mengasuh anak. Yang ketiga, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam merawat dan mengasuh anak. Kemudian yang terakhir ada dampak positif dan negatif dalam perawatan dan pengasuhan. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini topik yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari perawatan dan juga pengasuhan terhadap anak. Sebelumnya di sini dalam keluarga yaitu merupakan satu hal dan elemen terpenting dalam pengasuhan dan perawatan pada anak. Karena anak dibesarkan dan dididik pertama kali dari lingkungan keluarga. Kita sebagai orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan dan perawatan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang orang tua. Nah, kita sebagai orang tua juga harus mengetahui tentang apa itu pengasuhan dan juga perawatan untuk anak. Agar apa kita harus mengetahui hal tersebut? Agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan sebaik mungkin. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian dari perawatan. Perawatan merupakan sebuah tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan tujuan berteman dan membangun hubungan emosional dengan anak dalam rangka untuk menurunkan hambatan anak dalam persiapan kehidupan kedepannya. Perawatan anak diawali dari masa konsepsi sebagai awal kehidupan dan masa prenatal. Dan ketika anak sudah terlahir di dunia, persiapan ibu untuk memberikan atau mempersiapkan lingkungan bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi anak dengan sebaik mungkin. Nah, di sini yang pengertian dari pengasuhan yaitu pengasuhan merupakan suatu proses yang kita tujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisiknya, emosional, sosial, finansial, dan intelektualnya seorang anak sejak bayi hingga dewasa nanti. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mendorong pertumbuhan dan juga perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan sebuah proses interaksi yang terus-menerus orang tua dan anak lakukan. Hal ini sangat perlu kita ketahui, terutama bagi orang tua yang wajib menjadi tanggung jawabnya. Sebab orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini ada cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan benar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam memberikan perawatan dan pengasuhan terhadap anak. Cara tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yakni menjadi seorang pendengar yang baik untuk buah hati. Cara yang kedua, yakni hindari menggunakan kata jangan.
Untuk cara yang ketiga, di sini ada bersikap lembut dan tunjukkan kasih sayang kepada anak. Keempat, yakni bangun kreativitas anak dengan cara mengajak anak untuk bermain bersama sesuai dengan tahapan usianya. Dan selanjutnya, yang kelima, di sini ada berikan rasa nyaman kepada anak. Enam, yaitu tumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Kemudian, untuk cara yang terakhir, yakni ajarkan anak rasa bertanggung jawab, meminta maaf, tolong-menolong, berterima kasih, dan jangan ajarkan anak untuk berbohong. Nah, pembahasan yang ketiga, di sini terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua dalam merawat dan juga mengasuh anak. Yang pertama, di sini ada hindari menggunakan kata kasar dan kekerasan. Orang tua dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam berkata kepada anak. Sebab apabila orang tua berbicara kasar, baik yang ditujukan kepada anak maupun yang diucapkan secara tidak sengaja saat berada di dekat anak, kemungkinan anak akan berkata kasar di kemudian hari menjadi lebih besar, karena mereka akan meniru apa yang diucapkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua, di sini ada terlalu memanjakan anak. Memanjakan anak secara berlebihan dapat menyebabkan ia tumbuh menjadi orang yang tidak bisa mandiri di kemudian hari. Bahkan bukan tidak mungkin saat dewasa nanti, anak akan jadi kesulitan dalam membuat keputusannya sendiri. Hal ini akhirnya mengakibatkan anak akan menjadi orang yang harus selalu bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, menakut-nakuti anak. Mencegah anak untuk melakukan sesuatu dengan cara menakut-nakutinya mungkin memang efektif. Seperti halnya melarang anak untuk pergi ke tempat gelap karena ada hantu. Namun, secara tidak sadar, cara mendidik anak dengan cara seperti itu akan berpotensi membuat anak menjadi penakut. Dan yang terakhir di sini, hindari memberikan hukuman fisik terhadap anak. Hukuman fisik sebaiknya dihindari oleh orang tua, karena hukuman fisik ini tidak akan memberikan dampak yang positif dalam mengubah perilaku anak. Karena dengan cara ini akan membuat anak menjadi tertekan dan juga terluka, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian pokok pembahasan yang keempat, di sini ada dampak positif dan negatif dalam pengasuhan dan perawatan terhadap anak. Menurut Harlock dalam Toha 1996 halaman 11 sampai 112 terdapat 3 jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua memiliki peraturan yang kaku dalam mengasuh anak-anaknya, di mana setiap pelanggaran dikenakan hukuman dan bersifat memaksa. Dampak pola asuh otoriter memiliki 2 dampak, yakni positif dan negatif. Dampak selanjutnya, di sini ada dampak pola asuh demokratis. Dampak pola asuh demokratis yaitu pola asuh yang paling baik, di mana orang tua bersikap friendly dan anak bebas mengemukakan pendapatnya. Di sini orang tua lebih mau mendengarkan keluhan dari anaknya, mau memberikan masukan. Nah, dalam pola asuh tersebut terdapat dampak positif dan negatif. Nah, pola asuh yang terakhir di sini ada pola pengasuhan permisif. Yaitu dalam pola asuhan ini, sebagai orang tua wajib memberikan kebebasan pada anak tanpa kontrol. Nah, sebagai orang tua tidak harus menegur atau tidak memperingatkan apabila anak sedang melakukan yang merugikan diri sendiri maupun keluarga, serta sedikit memberikan bimbingan yang mendidik, tetapi sering memanjakannya. Dalam pola asuh ini terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kesimpulan materi dari kami pada hari ini yaitu pengasuhan dan perawatan adalah keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak.
di mana orang tua bermaksud untuk membimbing, menjaga, dan merawat anaknya agar anak-anaknya dapat berkembang secara sehat dan baik. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh dan juga merawat anaknya, mulai dari menjadi pendengar yang baik hingga mengajarkan anak untuk menanamkan nilai-nilai etika dan juga moral. Serta ada beragam pola asuh yang dapat diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya. Dalam pengasuhan dan perawatan, terdapat juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Di antaranya yaitu hindari dengan berkata kasar dan juga kekerasan, terlalu memanjakan anak dan juga menakut-nakuti anak. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus sadar dan juga mampu dalam merawat dan mengasuh anak dengan sebaik mungkin. Nah, sebelum kita akhiri, di sini kita ada pantun untuk kalian semua. Siang hari makan kuaci, makan bersama dengan Bu Ana. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.